Kalau kalian penasaran seperti apa dan apa bisa mobil listrik dibawa keluar kota, simak dulu. Kali ini kami mau bawa Nissan Leaf keluar dari Jakarta cari hiburan. Kemana, Fit? Paling banter, Bandung. Mau tahu apa alasannya kenapa cuman sampai Bandung? Tonton terus perjalanan kami sampai habis ya. Kita lihat puncak. Lewat puncak. Mobil listrik masih jadi barang baru di tanah air. Ketersediaan infrastruktur pengisian yang belum masif menciptakan batasan. Oke, untuk di dalam kota dan kebutuhan jarak pendek mungkin gak jadi masalah. Seenggaknya bisa dicas di rumah saat gak dipakai. Dan terutama untuk kota besar khususnya Jakarta, udah tersedia juga fasilitas fast charging di berbagai titik. Tapi lain cerita, kalau urusannya mau keluar kota. Perlu pertimbangan dan strategi lebih matang untuk menentukan dan mencapai suatu destinasi. Well, berangkatlah kami dengan Nissan Leaf dari Jakarta sekitar setelah makan siang. Kenapa ke Bandung? Kan itu dekat banget ya. Bandung dekat banget dari Jakarta. Dan kita lewat ini ya, lewat puncak ya. Itu kalau berdasarkan Google Map, jaraknya itu 170-an kilometer ya. Ya, Dari Jakarta ke Bandung lewat puncak. Nah, mobil ini kan punya daya sampai 311 itu 311 berdasarkan kilometer ya. perhitungan NEDC. Jadi ya pasti bisa dipastikan nyampe lah. Masih sisa lagi, masih bisa buat jalan-jalan di sana. Nah, destinasinya tuh ke Bandung kan berarti perlu planning lah. Pasti. Kita naik mobil listrik nggak boleh, kayaknya belum bisa asal jalan lah gitu. Yang belum seperti mobil konvensional, bahan bakar bensin. Kenapa? Karena ini pure listrik, pengisian energinya juga butuh Waktu dan belum banyak. belum banyak. Charging stationnya belum banyak. Jadi ke Bandung itu dengan jarak sekitar 170-an ya. Dan di situ kita bisa pastiin bahwa di situ ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum, Betul, SPKLU. Jadi kita sebelum menentuin perjalanan seenggaknya betul. kita bisa lihat nih, jalan tuh kita ngelewatin SPKLU mana aja. Ya, jadi kita ada aplikasi namanya Charge In. Charge in. Itu yang dikeluarkan oleh PLN ya, nggak salah ya. Yap. Aplikasi ini bisa tahu ada di mana aja SPKLU-nya. Jakarta ya untuk dalam kota nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian di Bandung, karena destinasi Bandung, ya itu ada beberapa. Dan sebenarnya yang jadi masalah adalah bukan cuma charging stationnya, tapi model konektornya untuk charging ke mobilnya. Yang kita utamakan di sini adalah fast charging. Kenapa? Karena fast charging tentunya butuh waktu nyarger yang tidak terlalu lama lah ya. Ya lebih singkat. Lebih singkat lah. Karena itu sebenarnya inti yang dicari kan itu sebenarnya kan. Untuk perjalanan jauh Perjalanan ya. jauh. Jadi kenapa akhirnya Bandung? Karena berdasarkan yang kita rencanakan nih, kalau misalnya kita mau ke Jawa Tengah aja, ke Semarang, di Charge In tuh, itu tuh ada stasiun pengisian di Cirebon ya. Itu ada stasiun pengisian fast charging 50 kW yang pasti itu akan, kalau diisi itu dari 20-80% tuh untuk lift, kurang lebih sekitar sejam kali ya, sejam kurang ya. Ya masih masuk akal lah ya. Kalau chargernya kompatibel. Tapi yang di Cirebon? Yang di Cirebon itu karena itu buatan Hyundai, itu model CCS. CCS betul. Sementara Nissan Leaf untuk fast chargernya dia pakai CHAdeMO, jadi nggak mungkin dong. Betul. Beda kepala aja. Beda kepala, jadi nggak mungkin dong colok lah. Nggak mungkin colok. Untuk Nissan Leaf khususnya ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur untuk saat ini mungkin belum bisa karena ya belum ada pengisiannya itu yang cocok dan yang bisa sampai sana gitu. Berdasarkan di Charge In ya. Ya mungkin kita masih di tahap awal ya. Mungkin belum ada kebutuhan untuk bepergian jauh gitu. Betul. Kalau Untuk saat ini ya karena kalau gue lihat ya pastinya karena demand-nya masih kecil, infrastrukturnya pun juga belum tentunya pasti ngikutin juga kan. Iya. Jadi dan mungkin untuk kebutuhannya untuk sekarang ya memenuhi dalam kota lah. Kalau dilihat di panel instrumen yang kita pakai sekarang ini, tadi dari MT Haryono ya, jalan sedikit menuju puncak, ini udah 93%. 93%. Jarak yang bisa ditempuh? Jarak yang bisa ditempuh 252 kilo ya di situ ya. ya 250 kilo. Nyampe lah. Masih panjang lah. Tapi sebetulnya aplikasi Charge In ternyata error hari itu.
Keras kepala mau pergi, toh masih ada bekal portable charger. Pahit-pahitnya nih, tinggal cari tempat istirahat yang mampu menampung kebutuhan daya listrik pengisian mobil sebesar 3.300 VA. Bet, Yuk, dengan harga 649 juta untuk single tone atau 651 juta untuk two tone, menurut lo mobil ini worth it nggak? gue banyak aspek sebenarnya, kayak dimensi yang mungkin dari luar kelihatan kompak ya. Kompak, tapi ternyata begitu masuk ke dalam kabinnya lega juga loh, apalagi di baris kedua kan. Dan sebenarnya memang apa ya, ini bukan mobil yang kecil gitu loh. Kalau kita bandingin dimensinya ya, si Leaf ini dia sebenarnya seukuran dengan hatchback yang 500 jutaan. Kayak Honda Civic hatchback sama Mazda 3. Menurut gue untuk harga 600 juta dari segi dimensi dan penampilan dulu ya gitu, dari eksterior Betul. lumayan menarik, nggak step up banget dari base harganya 300 jutaan terus sekarang jadi 600 jutaan. Betul. Gitu kerasanya ya, dari dimensi pertama. Terus dari segi material nih, Kalau material sih gue jujur kurang sih menurut gue. kenapa? Kesan mewahnya mungkin menurut gue agak kurang dapet sih. Enggak 600 juta ya, murahan juga enggak Pit, ini ada soft touch walaupun ini hard plastik semua ya, tapi seenggaknya kayak masih inilah dibungkus lebih mewah gitu loh. Kita dapat joknya, jok leather campur suede, leather steering wheel, terus rasanya juga cukup sophisticated gitu karena ininya Ya, tuas transmisi yang di konvensional diubah ya jadi joystick, bentuknya bulat lagi ya. dan ini secara fitur teknologi menurut gua worth it lah untuk sebuah hatchback yang agak mahal gitu. Apa aja nih fitur yang menurut lo, maksudnya ini bisa Yang menurut kerasa lo worth, pertama ya? nih ya, instrumen panel yang sebagian digital sebagian analog gitu untuk speedometer analog, sementara informasi yang lainnya kayak baterai, jarak tempuh, bisa ngeliatin media playernya juga, average consumption-nya, terus dari infotainment gitu kan, dia udah integrated smartphone connectivity, Android Auto, Apple CarPlay, automatic climate control, jangan lupa electric parking brake, dan dia punya mode e-pedal. ya e-pedal itu. Tapi ya sebagai EV murah dan untuk kayak menyetarakan harga 640 juta itu, dia seenggaknya udah punya ADAS, Advanced Driving Assist System. Jadi di sini tuh udah ada forward collision warning sama forward emergency braking. Jadi tugasnya ketika pengemudi kurang awas, ngasih warning, peringatan gitu, audiovisual pip 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 sama warning di indikator. Sama dia kalau memang pengemudi tidak merespons Atau telat merespon lah. ya, dia bisa melakukan emergency braking dengan otomatis gitu. Pengereman sendiri ya. Di samping itu ada kontrol stabilitas ABS, kayak electronic stability control, traction control. Intinya Tapi dia udah intinya sama. punya lah itu. Dan jangan lupa ini dia punya airbag banyak banget tuh. Berapa tuh? Ada 6 Dia namanya airbag nih ya. airbag. Depan dual airbag. Dual, Front, side sama curtain. side sini sama curtain. Ya maksudnya ketika udah ada selengkap ADAS, kayaknya basic yang kayak gitu Betul. udah nggak perlu tanyain lagi lah Betul. gitu. Kita lihat aja, ini mobil 1.500 sekian kilo dengan tenaga yang besar. Apa sih rasanya di jalan pegunungan? Kita menuju puncak, Kuat ya. Kemilau Asmara. Harusnya sih kuat sih. Iya. Jalan yang padat dan cukup tersendat di sekitaran Cisarua Bogor sedikit menimbulkan kekhawatiran akan daya tempuh. Namun itu ternyata tidak seberapa. Realitanya, MID Leaf justru semakin minderan ketika ia dibawa menembus jalan menanjak berkelok dengan bebas. Sama sih seperti mobil pada umumnya. Komputer menilai kebutuhan energi lebih banyak ketika menghadapi beban tambahan seperti tanjakan. Nah, di titik puncak ini, Bet. Ini yang bikin agak Was-was. parno gitu. Karena kontur yang menanjak bikin informasi soal peningkatan trip meter dan daya tempuhan tuh di informasinya turunnya jauh lebih cepat dari itu gitu. Jadi bikin was-was gitu karena kita daerah sini kalau habis Bingung nyarjernya ya. untungnya itu kan karena mungkin kontur ya, sama kayak naik mobil nih nanjak, kalau ada bacaan konsumsi BBM-nya dia akan kelihatan lebih boros gitu kan. Ya karena kan mesin bekerja lebih Berat. berat. Tapi kan penurunan sesignifikan itu akan digantikan saat kita tadi kan turun tuh. Nah ya benar, pas turun dia ternyata dayanya nambah. Ya karena Range-nya nambah range-nya karena nambah. regeneratif braking dan kita Betul. ngaktifin e-pedalnya itu Maksudnya untuk ya. nambah regenerasi daya Bagian dari pengereman. pengereman. Kalau banyak turunan mungkin akan membantu kita. Tapi ya
Sebenarnya untuk sampai Bandung aman sih harusnya. Cuman tadi di titik itu, jalan-jalan berkelok itu cukup menyenangkan. Dari sisi kaki-kaki itu rasanya dia ketahan ke bawah. Stabil banget sih. Stabil ya. Cukup menyenangkan dan karakter suspensinya juga cukup lembut lah untuk sebuah hatchback ya. Perjalanan santai sambil menikmati pemandangan tanpa ada yang diburu-buru membuat kami masih berada di jalan saat matahari sudah terbenam. Sisa jarak sekitar 44 km berdasarkan prediksi komputer menghiasi kedatangan kami di Bandung. Selamat sampai tujuan tanpa kendala satupun. Memang syukurnya itu sesuai rencana. Dipastikan masih ada sisa daya agar tidak terdampar memalukan di tepi jalan. Akhirnya sampai kami di penginapan untuk beristirahat dan menikmati udara sejuk Paris Van Java. Akhirnya kita nyampe ke Bandung. Nah soal mobilnya nih, menurut lo ada kemarin oke lah kemarin kita Ya, kalau mobilnya ngomongin performa, lebar, besar, ya, kalau teknologi performa canggih oke, lumayan. dimensi oke gitu kan. Ya, apa yang bikin agak ganjel gitu? Satu doang sih, gue baris keduanya menurut gue ada something yang agak kurang gitu, kurang enak. Itu kan ada tonjolan tuh di tengah-tengah tuh, Ada tunnel ya. ada kayak tunnel gitu. Ya walaupun memang lebar ya, lebar. Cuma kasihan tuh kalau yang duduk di tengah tuh, kaki antara naik Iya. atau dia ngangkang. Yang agak anehnya tuh di situ gitu. Karena tunnel tinggi banget nih, kotak. Kayak ada askopol ke belakang gitu. Enggak kan, padahal baterai tapi Itu kali. baterai. Lantainya pun, posisi lantainya itu agak naik. Naik ya. Iya kan? Dan ruangan tuh kerasa sempit gitu. Ya tapi itu kan Walaupun lebar. kompensasi juga dengan yang lebar. Bagasi luas banget. Nah itu juga oke banget dari lift tuh bagasi. Bagasinya gede banget ya. Luas banget, gede banget. Dan memang karena dimensinya juga sih. Betul. Ya udah. Kita Kira-kira- nih sebelum pulang masih harus ngisi lagi karena kita ngisi di sini belum penuh ya. Belum penuh. Jadi mending kita ke SPKL dulu biar kita tahu berapa ini sih harganya. Berapa Biaya- kilowatt biaya chargingnya. Biaya chargingnya berapa Biaya charging. harganya, dan itu bisa menentukan prosesnya seperti apa, seberapa jauh gitu. Kita cobain full to full nih. Boleh. Full di sini berapa, full di sana berapa, jarak berapa. Sesampainya kami di kantor PLN Bandung, ternyata rencana tidak semulus yang dibayangkan. Untuk sekadar berkeliling di kota kembang pun harus dikompromikan. Sebab meski aplikasi sudah bisa diakses, lain cerita pada realita di lapangan. Oke, ternyata nggak perlu apps untuk melakukan pengisian di sini. Hanya saja, ketika mau memulai pengisian baterai, fasilitas fast charging CHAdeMO yang dibutuhkan Nissan mengalami gangguan. Jadi, pada akhirnya kembali lagi ke portable charger. Walau butuh waktu lebih lama, seenggaknya bisa diisi dulu sampai bisa tenang untuk nanti dibawa pulang. Oke, kita sekarang udah ada di SPKLU Di PLN UP3 Bandung. Ini lokasi untuk SPKLU yang ada CHAdeMO-nya ya. Ya, Fast charging untuk Nissan Leaf. sebenarnya ada dua, satu di Gedung Gedung Sate, Sate. satu di sini. Fast chargernya nggak jalan. Sempet ya dicoba, awal kita coba bersama dengan pihak pengelolanya dari PLN. Sempet ngisi tapi cuma beberapa saat ya. Terus time out, error. Ya error dan sebagainya. Dan Jadinya kita pakai stasiun juga yang ya, tapi sebelahnya tuh stasiun rumahan. rumahan. Maksudnya listrik rumahan, jadi pakai portable Ya, charger. milik kayak di villa ya. Mau nggak mau kita tunggu charge, baru kita pulang. Oke, sekian perjalanan kami dari Jakarta ke Bandung dan kita mau kembali ke Jakarta. Tentunya bersama Nissan Leaf ya. Nissan Leaf, ya. Jangan lupa untuk comment, subscribe, dan like. Dan Jangan lupa juga baca-baca nih informasi-informasi terkait dunia otomotif di auto.com, jql.co.id, dan carvaganza.com. oke, sampai jumpa.
Ya, benar-benar nggak bisa serampangan kalau mau bawa mobil listrik pergi jauh. Sangat krusial memiliki travel plan yang matang dalam menyesuaikan kapabilitas mobil seperti Leaf ini. Waktu juga memainkan peran penting. Jika tidak disiplin, bukan tidak mungkin rencana awal malah berantakan. Andai teknologi ini yang akan diadopsi di masa mendatang, tentu masih banyak yang perlu dikembangkan. Selain dari sisi produk, menyoal infrastruktur perjalanan dan ekosistem mesti digarap dengan serius. Yang jelas, semua itu harus terlaksana dalam pertimbangan keberlangsungan lingkungan.